Oke, selamat pagi bagi kita semua. Silakan, siapa yang mau bernyanyi dan berdoa? Untuk memulai perkuliahan kita, mari kita bernyanyi Loading Haleluya nomor 406 yang sudah saya share ke grup, yang berjudul Hata Honon Tadiate Tupama. Hata Honon Tadiate Tupama. 1, 2, 3, ya. Hata Honon Tadiate Tupama. Pemberkatan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melanjutkan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkenan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran kami dengan baik, materi yang akan diberikan oleh Bapak Dosen kami, sehingga kami dapat memahami ya Tuhan. Berikan juga kepada Bapak Dosen kami kesabaran, dan juga beliau kesehatan, agar tetap bisa mengajari kami dengan baik Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Angelin Natalia Antoran Anoy Bruri Dorcas dari mana kalian tahu dia sakit? Hah? Ya kan nggak saya tahu, nggak ada suratnya kan? Iya nggak saya pusat, nggak ada suratnya, pasti apa lah. Eninta, Esther, Puja, Helen, Hiksan, Irospita, Juli Andre, Luis, Mikael, Novriando, Okto, Francisco, Regina, Ria, Roni, Roni, Sardo, Saryahni, Susanti, Tirumaida, Vindi, Yesya, Friska, Rinaldi, Ari. Oke, kalian tanda tangani ulang di sini ya. Ini sudah absen yang final sesuai dengan ini, sesuai dengan yang lama ini. Ya. Sehingga nanti kelihatan yang hadir tidak hadir selama ini. Silakan. Hari ini kita akan belajar
secara singkat lahirnya gerakan ekumene. Dan buku-buku yang akan kita gunakan dalam satu semester ini saya sudah bawa nih beberapa buku. Ada Menuju Keesaan Gereja, ada Gerakan Ekumene, Tegar Mekar di Bumi Pancasila, ada Omnes Unum Sin, ada Gerakan Ekumene, ada Misi dalam Pandangan Ekumene, ada Dokumen Keesaan Gereja, ada Kekristenan dan Nasionalisme. Masih banyak yang lain tapi ini yang saya pilih. Dan buku yang utama nanti yang akan kita gunakan adalah buku ini, Gerakan Ekumene, Tegar dan Mekar di Bumi Pancasila. Dan satu lagi ini Gerakan Ekumene karya George Kierkegaard. Ini ya, saya masih menemukan begini dan belum menyusun. Dan minggu depan saya masih ceramah sekali lagi terakhir. Habis itu baru nanti masuk laporan baca dari sini. Nanti cari di perpustakaan buku-bukunya ini. Kalau tidak ada, segera hubungi saya. Jika tidak ada, maka cari buku lain. Oke. Saya tidak akan mengulangi apa itu definisi ekumenika. Tapi saya akan mencoba melihat bagaimana lahirnya gerakan ekumene, bagaimana proses gerakan ekumene itu terjadi. Gerakan ekumene itu tidak hadir secara tiba-tiba, tapi dia lahir melalui proses atau usaha-usaha yang dikerjakan oleh pergerakan-pergerakan ya. Nah dari buku Kees de Jong ini nanti yang berjudul Menuju Keesaan Gereja, kalian boleh baca nanti buku ini. Menurut Kees de Jong, Christian de Jong maksudnya, bukan Kees de Jong. Ada dua Christian de Jong, ada Kees de Jong satu lagi ya. Ini Christian de Jong. Ada 4 usaha yang dikerjakan dalam rangka melahirkan gerakan ekumene itu. Yang pertama menurut Christian de Jong ialah usaha mempersatukan orang Kristen dari gereja-gereja yang mempunyai dasar teologis dan konfesional yang sama. Itu yang pertama. Jadi ada usaha-usaha gerakan ekumene. Yang pertama itu ada usaha dari orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang mempunyai dasar teologis dan konfesi yang sama, mempunyai dasar teologis atau konfesi yang sama. Itu apanya? Gerakannya, usaha-usaha yang pertama. Misalnya lahirlah LWF, Lutheran World Federation, lahirlah WARC, World Alliance Reform Council, lahirlah misalnya Baptis, Bala Keselamatan, dan banyak itu yang sedogma atau sealiran. Itu usaha-usaha yang pertama yang tercatat dalam rangka melahirkan gerakan ekumene itu. Lalu yang kedua menurut Kees de Jong itu karena usaha mempersatukan orang Protestan dalam satu perhimpunan. Itu yang kedua, mempersatukan Protestan dalam satu perhimpunan. Jadi orang-orang Kristen Protestan itu disatukan dalam satu perhimpunan. Usaha ini dipelopori oleh seorang pendeta Skotlandia yang bernama Thomas Chalmers.
Ini yang ini tahun 1780 sampai 1847. Ini pendeta orang Skotlandia. Dia mencoba membentuk sebuah perserikatan Injil. Dia membentuk sebuah perserikatan Injil. Atau Evangelical Alliance. Itu yang dibentuknya perserikatan Injil atau Evangelical Alliance. Hasilnya ialah ini dibentuknya di London ya, di London di tahun 1846. Hasil dari gerakan ini ialah setiap tahun kita melaksanakan Minggu Doa Sedunia. Nanti kalau kalian pernah mengikuti Minggu Doa Sedunia, ini ada hasil dari perserikatan Injil ini. Sampai sekarang masih ada ini persekutuan atau hari doa dunia. Hari doa sedunia itu kan ada sampai sekarang. Tiap tahun ada hari doa sedunia. Baru nanti di Indonesia juga ada hari perjamuan kudus sedunia juga kan. Itu lahir dari gerakan perserikatan Injil ini di London oleh pendeta Thomas Chalmers. Itu yang kedua, gerakan yang kedua atau usaha-usaha yang kedua yang dilakukan dalam rangka lahirnya nanti gerakan okumene. Yang ketiga, pembentukan gerakan-gerakan sukarela. Atau volunteer movement. Voluntary movement. Nah, ini sudah mempersekutukan dari berbagai denominasi. Di sini sudah, hal ini tadi masih dalam satu aliran Protestan. Ini sudah masuk berbagai denominasi. Sudah mulai masuk Pentakostal, sudah mulai masuk aliran lain lah ya, selain daripada gerakan gereja-gereja Kristen Protestan. Itu sudah masuk Ortodoks, atau mungkin sebagian dari Katolik sudah bisa ikut dalam kegiatan ini. Dan inilah yang nanti yang kita lihat mendatangkan berbagai lembaga perkawaran Injil ke daerah-daerah. Karena ini mulai dari Amerika. Kalau kalian ingat sejarah masuknya kekristenan ke tanah Batak, itu dimulai dengan hadirnya Burton dan Ward itu, tahun 1834. Itu dari American Baptist Mission Fellowship, ABMS. Pokoknya dari Amerika datang ke
tanah Batak, lalu pulang karena tidak berterima Injil itu di tanah Batak, lalu kemudian datang Liman dan Munson, lalu dibunuh orang Batak, dimakan, dan akhirnya mati di Pining, lalu datang lagi yang lain. Tapi yang pertama itu dari Amerika, 1834. Itu gerakan-gerakan voluntary movement. Dan yang terakhir, keempat, menurut Christian de Jong, usaha-usaha yang dikerjakan dalam rangka melahirkan gerakan Okumene itu ialah kerjasama dalam bidang pewartaan. Kerjasama dalam bidang pewartaan Injil. Nah, bagaimana cara kerjasama dalam pewartaan Injil itu? Maka lahirlah di sini nanti penerjemahan Alkitab. Diterjemahkanlah Alkitab ke seluruh bahasa di dunia, termasuk nanti ke bahasa Indonesia. Itu dipelopori oleh Badan Penerjemah Alkitab dari British and Foreign Society. British and Foreign Society itu lembaga yang menerjemah Alkitab ke berbagai bahasa di dunia, lalu disebar ke seluruh dunia. Nanti kita ke Indonesia jadi dari United Bible Society, UBS. Kalau kalian lihat nanti dari kitab itu pasti dari UBS, United Bible Society. Ini dari Inggris dulu, namanya British and Foreign Society. Kita namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Kemarin kan sudah kalian ikuti penjelasan dari LI kan, satu-satunya badan penerbit terekumenis di dunia karena diakui oleh Katolik dan Protestan. Kalau yang lain-lain, Katolik dan Protestan tidak pernah sama menerbitkan Alkitabnya. Beda Alkitabnya orang Katolik, beda Alkitab orang Protestan. Cuma Katolik meminta supaya di pertengahan Alkitab itu diterbitkan khusus Katolik Deuterokanonika, yang 7 kitab itu kan. Itu aja mereka minta. Yang lain mereka akui terjemahannya. Kalau gereja-gereja lain di negara-negara lain beda-beda penerbitan daripada Katolik dan Protestan. Ini British and Foreign Society pun menerbitkan Alkitab dalam berbagai bahasa dunia. Terjemahan bahasa Inggris pun kan banyak. Ada King James Version yang terlama, tertua, ada New King James Version, ada NIV, New International Version, ada banyak itu. Yang kalian baca mungkin apa? Banyak itu. Nanti kalau kalian lihat di sini di Alkitab elektronik itu ada versi-versinya itu banyak sekali, bermacam-macam versi. Tapi hati-hati menggunakan Alkitab elektronik karena ada gereja setan yang telah membeli softwarenya dan mengganti semua kalimat-kalimat menjadi setan kan. Hati-hati kalau menggunakan Bible elektronik, harus lihat mana dia yang terbaru, yang terbagus. Ada misalnya New English Translation. Ini banyak sekali ini. Kalau kalian nanti lihat versi lainnya, ada Bible in Basic English, itu menggunakan Yahweh, Yahweh, Yahweh. Di Indonesia banyak sekali terjemahannya, bukan hanya LAI. Nanti kalian lihat ada di situ kalau Indonesia kalau Indonesia yang tidak mau lagi menggunakan kata Allah di dalamnya. Apa namanya? Ada terjemahan yang tidak mau menggunakan bahasa dalam bahasa Indonesia, ya, menggunakan bahasa nama Allah. Tapi sudah Elohim kan. Kayak siapa? Kayak si Komarudin kan selalu kalau bicara kan Elohim katanya kan.
Dia mungkin pengagum Elohim. Ini Indonesian Literal Translation. Ini sudah ada 3 translation mereka. Indonesian Literal Translation 3, Indonesian Modern Bible. Banyak sekali. Nah, hati-hati membacanya. Karena bahasa Indonesia ini pun bahasa Indonesia sehari-hari. Ada terjemahan sederhana Indonesia, ada versi mudah dibaca. Ada versi mudah dibaca. Karena ada versi sulit dibaca kan? Ada mudah dibaca, sulit dibaca. Hati-hati kalau mau pakai Alkitab ini. Itu bahayanya ini. Kalau tidak selektif kalian, ini sudah ada Alkitab yang dibeli oleh gereja setan. Nanti kalian baca berkhotbah kalian gunakan terjemahan gereja setan, bahaya juga. Maka selektif lah. Nah, ini yang dia dicatat oleh Christian Dior dalam rangka usaha-usaha untuk melahirkan gerakan ekumenik. Nah, kemudian ada seorang tokoh yang nantinya ini menjadi sekjen Dewan Gereja Sedunia yang pertama, WCC, World Christian Council, World Council of the Churches. Itu Vissers Kool. Ini Vissers Kool. Ini tokoh gerakan pendiri ekumene abad ke-20. Ini harus kalian hafal nama ini karena inilah tokoh pendiri gerakan ekumene abad ke-20. Dia mengatakan begini, hanya ada satu motivasi yang bisa memberi kekuatan dan bobot bagi gerakan ekumene. Menurut dia ada satu yang bisa memberi kekuatan dan bobot bagi gerakan ekumene, yaitu kenyataan bahwa kesatuan adalah hakikat gereja. Kesatuan adalah hakikat gereja. Itu menurut dia hanya ada satu motivasi yang bisa memberi kekuatan dan bobot gerakan ekumene, yaitu kenyataan bahwa kesatuan adalah hakikat gereja. Dan keterpecahan dalam bentuk apapun itu adalah penggelapan rencana Allah bagi umatnya. Jadi keterpecahan itu adalah penggelapan rencana Allah. Nah, motivasi ini katanya harus dipertahankan. Motivasi ini, kesatuan Allah hakikat gereja itu. Karena jika kita melihat gereja itu terpecah, maka gereja itu sebenarnya sedang menyangkal hakikatnya sendiri. Jadi kalau ada gereja terpecah, dia telah menyangkal hakikatnya. Menyangkal hakikatnya. Tidak hanya menyangkal hakikatnya sebagai gereja, juga mengkhianati perutusannya. Karena gereja diutus ke dunia ini untuk satu. Omnes unum sum itu kan 2 minggu yang lalu sudah kita bahas dasar ekumenisme itu. Jadi kalau terjadi keterpecahan gereja, menurut dia itu telah menyangkal hakikatnya sebagai gereja dan mengkhianati perutusannya sebagai gereja. Karena itu menurut dia gereja itu membutuhkan kesatuan, bukan keterpecahan. Itu menurut pendapat Vissers Kool. Dan ini nanti menjadi sebuah cikal bakal dari gerakan ini untuk semakin bersatu, melahirkan
gerakan ekumene. Nah, kemudian dari pendapat ini, dari pendapat Richard Cook ini, akhirnya muncullah sebuah keinginan untuk menyatu, bertemu secara global dengan mengadakan pertemuan konferensi pertama pekabaran Injil di Edinburgh. Pada tanggal 14 sampai 23 Juni. 14 sampai 23 Juni 1910. Ini namanya pertemuan pertama pekabaran Injil, konferensi pertama pekabaran Injil di dunia. Itu akibat dari usaha-usaha ini, usaha-usaha yang dilakukan dalam gerakan ekumene tadi, mulai mempersatukan dari dasar teologis yang sama, lalu mempersatukan Kristen Protestan dalam satu perhimpunan, kemudian membentukkan gerakan-gerakan sukarela, lalu kerjasama dalam bidang pelayanan Injil. Lahirlah konferensi pertama dari pekabaran Injil di Edinburgh. Dan itu juga karena gagasan pemikiran dari Richard Cook. Pertemuan ini dipelopori oleh dua orang dari Skotlandia juga, yaitu John Raleigh Mott. John Raleigh Mott 1865 sampai 1955. Dan yang kedua Joseph H. Oldham. Dia ini hidup 1874 1969. Nah ini, dua tokoh ini dari Skotlandia, John Raleigh Mott dan Joseph H. Oldham. Inilah konferensi pertama pekabaran Injil di Edinburgh 14 sampai 23 Juni 1910. Konferensi ini dihadiri 1.335 orang dari berbagai belahan dunia. 1.335 orang. Cuma dari catatan pertemuan itu sebagian besar pesertanya dari Eropa. Dari Asia hanya 17 orang yang hadir. Asia. Itu berarti hampir 95%, 98% lah ya. Itu pesertanya dari Eropa. Amerika, Eropa. Dan kita masih sedikit dari Asia. Nah, walau ini masih pertemuan pertama, tetapi pertemuan ini akan menjadi cikal bakal nanti lahirnya gerakan ekumene ini. Karena dalam pertemuan yang pertama ini ada beberapa sumbangan besar yang diberikan oleh pertemuan ini dalam lahirnya gerakan ekumene di dunia. Yang pertama yang dihasilkan dalam pertemuan ini dalam rangka melahirkan gerakan ekumene, peserta konferensi adalah utusan-utusan badan-badan pekabaran Injil. Jadi yang 1.335 orang itu adalah utusan dari badan-badan pekabaran Injil atau lembaga sendi, bukan dari pribadi. Itu berarti pada tahun itu atau pada masa itu
sudah banyak lembaga sending di dunia atau lembaga PI. Itu yang pertama yang perlu dicatat. Sehingga nanti kalau sudah banyak lembaga PI, berarti kan sudah mudah untuk dijadikan menjadi sebuah gerakan ekumenik. Yang kedua, masalah-masalah yang dibicarakan dalam konferensi ini ialah masalah-masalah yang aktual. Jadi pertemuan itu membicarakan masalah-masalah aktual mengenai hal-hal yang dihadapi dalam bidang pekabaran Injil. Jadi masalah-masalah aktual dalam bidang PI itu yang dibahas. Nah, hasilnya ialah mereka melahirkan rencana strategis pekabaran Injil. Melahirkan rencana strategis pekabaran Injil yang berbicara tentang pekabaran Injil kepada masyarakat bukan orang Kristen, kemudian pendewasaan jemaat, kemudian perlengkapan para pekabar Injil, tugas pendidikan dan para pekabar Injil, dan pemupukan kerjasama untuk kesatuan pekabar Injil. Itu rencana strategis yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Jadi mereka punya rencana strategi dan mereka putuskan dalam pertemuan itu soal pekabaran Injil kepada masyarakat bukan Kristen, pendewasaan jemaat, perlengkapan para pekabar Injil, tugas pendidikan para pekabar Injil, pemupukan kerjasama untuk kesatuan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, konferensi ini tidak membahas hal-hal yang memancing perdebatan panjang. Jadi konferensi itu tidak berdebat soal yang tak berguna. Misalnya soal lembaga sending itu. Bagaimana lembaga sending itu hadir? Atau soal tata gereja. Mereka tidak mau bahas di situ. Artinya mereka tidak menghabiskan waktu membahas lembaga sending dan tata gereja. Itu yang ketiga. Jadi mereka tidak mau menghabiskan waktu berdebat tentang hal-hal yang tidak perlu. Lalu yang keempat, ini yang menarik nanti. Masalah-masalah yang telah dirumuskan tadi dalam rencana strategis tadi, poin kedua itu, disalurkan dan dilanjutkan melalui satu wadah kesatuan. Jadi disalurkan melalui satu wadah kesatuan. Nanti wadah kesatuan itu ialah International Missionary Council. Atau IMC, International Missionary Council, atau Dewan Misi Internasional. Itu yang menarik. Konferensi pekabaran Injil yang pertama itu menghasilkan sebuah badan, International Missionary Council atau Dewan Misi Internasional, yang membagikan hasil pertemuan itu. Itu berarti kan sudah cikal bakal lahirnya gerakan ekumenik. Nah, dengan demikian konferensi yang pertama ini membuka jalan bagi gerakan ekumenik. Dengan lahirnya IMC ini membuka jalan bagi gerakan ekumenik. Mengapa? Karena pertama, peserta konferensi semakin menyadari betapa pentingnya pewartaan Injil itu. Mengapa membuka pintu IMC ini dalam gerakan ekumenik? Karena peserta yang hadir dalam konferensi itu semakin menyadari pentingnya pewartaan Injil. Itu yang menarik ke seluruh dunia. Jadi mereka semakin menyadari pentingnya pewartaan Injil ke seluruh dunia. Sama-sama punya keinginan seperti itu. Dan yang kedua, mereka berusaha membentuk dan mengembangkan gereja nasional. Mereka berusaha membentuk gereja nasional yang mencukupi kebutuhan sendiri atau self-supporting.
melahirkan nanti self support ya. Kemudian melahirkan mengatur diri sendiri atau self governing. Dan kemudian self propagating, mengembangkan diri. Ini dalam gereja nasional. Kalau gereja nasional itu berarti seperti PGI. Lahirnya gereja-gereja nasional. Kalau di Indonesia disebut dengan PGI. Kalau di Filipina namanya UCCV, United Churches of Christ in Filipina. Kalau di India misalnya United Christ in South of India. Ada gereja-gereja nasional. Itu karena hasil dari konferensi PI di Edinburgh. Itu yang kedua, membuka sebuah gerakan-gerakan ekumene di lokal, di nasional, maksudnya di nasional. Setelah pulang dari Edinburgh, lahirlah gerakan-gerakan gereja nasional. Nanti lahirlah PGI di kita tahun 1955 kan. Itu karena konferensi yang pertama ini. Itu yang kedua. Jadi ada berusaha mengembangkan dan membentuk gereja nasional yang self-supporting dan self-governing, governing dan self-propagating. Ini ya. Makanya nanti di PGI itu nanti kalau kita pelajari ada nanti kemandirian ya, kemandirian daya, kemandirian dana, kemandirian teologi. Itu nanti ada itu, nanti gerakan-gerakan kemandirian. Dan yang ketiga ialah menjalin kerjasama dalam menciptakan keesaan gereja. Menjalin kerjasama dalam rangka menciptakan keesaan gereja. Nah inilah yang terlihat dampak dari konferensi itu dalam rangka membuka gerakan ekumene. Dan puncak dari gerakan ini, yang ini semua dan Fisher, lahirlah konferensi ini, puncaknya adalah lahirlah Council of Churches, World Council of Churches, WCC, atau Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Itu puncaknya. Lahirlah Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu pada tanggal 23 Agustus 1948. Inilah puncak dari lahirnya gerakan gereja, gerakan ekumene dunia dengan hadirnya WCC yang baru saja menyelesaikan sidang raya yang ke-11 tahun ini di Karlsruhe, Jerman. Ya. Ini yang kita lihat. Pada pembentukan pertama gereja dunia ini, gereja-gereja sedunia ini, anggotanya masih 147 gereja dari 44 negara. 147 gereja dari 44 negara. Itu awal-awal berdirinya anggota Dewan Gereja Sedunia ini. 147 gereja dari 44 negara. Tetapi kendati pun mereka masih 147 gereja dari 44 negara, tetapi DGD atau WCC ini telah memberikan masukan kepada gerakan ekumene.
apa pemikiran-pemikiran DGD dalam rangka mengembangkan gerakan ekumene itu. Yang pertama, DGD itu berupaya mewujudkan keesaan gereja. Mewujudkan keesaan gereja dalam satu iman dan satu persekutuan ekaristi. Itu wujud keesaannya. Hampir sama nanti kalau kita lihat dari PGI, kalau nanti minggu depan kita akan belajar PGI, kita akan melihat bagaimana PGI berusaha menyatukan keesaan gereja dan perjamuan kudusnya. Walau itu pun tidak berhasil ya. Ini pun nanti gereja-gereja di dunia ini pun tidak berhasil kalau menuju keesaan gereja secara organisatoris. Tidak bisa. Lalu yang kedua, meningkatkan kesaksian bersama. Itu yang mereka bangun. Dari 147 gereja tadi, 44 negara itu, dibangunlah sebuah kesaksian bersama. Jadi bukan hanya satu negara lagi bersaksi, tapi seluruh negara dunia ini secara bersama-sama bersaksi. Untuk apa? Untuk misi dan pewartaan Injil. Itu yang dibangun oleh gereja-gereja di dunia. Lalu yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan Kristen melalui pelayanan kebutuhan manusia. Jadi DGD ini tidak hanya memberi bantuan ke gereja-gereja, tetapi juga mereka memberi bantuan kepada manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Dan juga tidak hanya memberikan kebutuhan manusia, tapi juga meruntuhkan tembok-tembok antar manusia. Kalau ada tirani-tirani, sekat antara suku A, suku B, negara A, negara B, mereka coba benturkan atau runtuhkan itu. Dan kemudian mengusahakan keadilan, perdamaian, dan menjunjung keutuhan ciptaan. Atau GPIC, Justice, Peace, Integrity, and Creation. Itu yang diusahakan oleh gereja-gereja sini. Itu yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan kebutuhan manusia, meruntuhkan tembok-tembok penghalang antar manusia, mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta menjunjung tinggi keutuhan ciptaan, atau yang sering dikenal dengan GPIC. GPIC itu kan Justice, Peace, Integrity, and Creation. Lalu yang keempat ialah mengupayakan pembaruan dalam keesaan, ibadah, misi, dan pelayanan. Itu yang keempat, mengupayakan pembaruan dalam keesaan, ibadah, misi, dan pelayanan. Itulah yang dikerjakan Dewan Gereja Sedunia dalam pembentukan yang pertama itu. Nah, itulah lahirnya konferensi yang pertama, misi pekabaran Injil di dunia. Lalu kemudian apakah masih ada konferensi yang berikutnya soal misi? Ada. Setelah 100 tahun pekabaran Injil konferensi PI itu, setelah 100 tahun dari 1910, maka pada ini 2 sampai 6 Juni 2010 diadakanlah peringatan 100 tahun konferensi ini pertama. Berarti ada konferensi kedua PI dunia. Diadakanlah konferensi PI dunia yang kedua, tetap mengambil tempat di Edinburgh. Tetap di Edinburgh. Setelah 100 tahun konferensi yang pertama, diadakan lagi konferensi yang kedua tanggal 2 sampai 6 Juni 2010 di Edinburgh. Nah, yang menarik dalam konferensi yang kedua ini, anggota dari konferensi ini bukan lagi hanya Protestan, tetapi sudah masuk gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks Timur, dan persekutuan gereja-gereja lain, Bala Keselamatan, Baptis,
Pentakostal, karismatik sudah masuk ke sana. Bahkan salah seorang tokoh dari Katolik, Stephen Bevan, ikut hadir dalam pertemuan ini. Stephen Bevan, pernah dengar nama ini? Stephen Bevan. Wah, belum pernah dengar ya? Belum. Benar ya? Kan sudah selesai misiologi kan? Sudah selesai belajar misiologi. Tidak pernah bahas nama ini. Hah? Lupa ya? Nama-nama siapa kalau bicara misiologi yang kalian dengar? Siapa nama yang kalau bicara misiologi, nama tokoh yang kalian bahas, buku-bukunya waktu kalian belajar misiologi? Siapa? Gak ada juga. Tapi sudah selesai misiologi. Jangan dilupakan gitu. Kan harus kalian nyanyikan, terlalu indah dilupakan. Ya, nama-nama tokoh-tokoh itu jangan dilupakan. Selain ada Kuiper, itu kan ada Kuiper kan terkenal sebagai misiolog kan. Selain itu siapa lagi yang kalian baca bukunya? Kan sudah belajar misiologi, kan baca buku-bukunya. Saya ini tunjukkan tadi ini buku-bukunya. Ini kan ada nama-nama orang yang membicarakan gerakan ekumene. Minimal kalian bahas nanti Christian de Jong. Ada ini George Krbacher gitu kan. George, you know? Lalu ada lagi nih, siapa lagi nih? Zacharias Jengilo. Ada lagi siapa ini? Ini Richard Xiao. Harus kalian hafal loh. Tokoh-tokoh gerakan itu, penulisnya gitu. Ini siapa ini? Belum ada nama aku maksudnya. Ya. Nanti nama-nama kalian kan. Stephen Bevan ini misionolog. Apalagi kalian pasti baca bukunya David Bosch. Pernah baca buku David Bosch? Apa judulnya? Wow, nggak tahu juga. Kalau misiologi sudah dibahas itu. Transformasi misi Kristen. Itu juga belum pernah kalian baca. David Bosch. Nah, David Bosch itu juga misiolog. Dan Stephen Bevan ini ialah model-model misiologi yang kontekstual yang dia bahas nanti. Nanti bukunya itu setebal ini. Bisa nggak bacanya cepat? Segini, tebal. Hampir 400 mungkin 500 halaman. Baca cepat supaya tahu isinya. Kalian kan sudah belajar cepat, baca cepat kan? Belum. Bagaimana belajar membaca cepat? Belum belajar. Dulu di awal mungkin semester 1 sudah saya sampaikan sama kalian belajar membaca cepat. Tapi lupa mungkin. Ya, sudah mau tamat kalian belum mampu belajar membaca buku cepat. Bagaimana nanti jadi pendeta kan? Nggak sempat lagi baca kalau pendeta. Karena pas kalian baca, Bu, Pak, Amang, ada yang mau meninggal gitu. Datang dulu berdoa. Datang. Sampai di rumah, udah mati, datang lagi. Nggak sempat baca. Mau khotbah pun nggak sempat baca. Udahlah nanti situ aja lah dong. Pergi dia ke mimbar langsung di situ tafsiran. Makanya berulang-ulang khotbahnya itu aja karena nggak pernah baca buku lagi. Nanti kalian hati-hati loh. Kalian belajar 4 tahun di sini, setelah di lapangan 3 bulan habis semua teori kalian. Habis. Yang kalian pelajari 4 tahun ini hanya 3 bulan itu habis terkuras. Nggak ada lagi modal kalian.
Kalau tidak berani baca cepat, setiap buku kurang modal kalian melayani. Karena nggak sempat baca, baru mau cari buku, wah, kasih makan, wah, beol, wah, coba bersih. Belakang lagi, mimpin sermon lagi, sermon rasot, sermon ini, semua habis di organisasi. Mau tidur pun kalian terganggu. Pas sudah wah, sermon lagi. Kesana lagi. Gak sempat baca buku. Makanya harus punya trik membaca buku cepat. Mau triknya? Wow. Kalau ilmu itu kalian tahu berapa? Mahal itu. Hanya untuk kulit-kulitnya 4 juta. Nanti lihatlah trik ya, trik baca cepat. Klik di internet. Nanti Anton Setiawan itu ketemu dengan orang Anton Setiawan. Sekali buka modul dia 4 juta. Trik membaca buku cepat. Ada musik-musiknya nanti. Musik supaya kita bisa berkonsentrasi memasukkan semua yang kita baca. Tapi nanti caranya kalau saya ajari ini lama-lama itu. Tapi nggak apa-apa, saya buat cepat aja ya. Namanya pun cepat kan. Ini gratis. Tak usah bayar. Tapi traktir aja. Nah, otak kita itu begini. Otak kita ini. Jadi otak itu dibagi 2. Ada yang sadar, ada bawah sadar. Ini hanya kemampuannya 20%. Ini 80%. Jadi otak bawah sadar ini lebih besar dari sadar. Makanya yang disimpan di sadar itu sedikit. Kadang-kadang tidak ada lagi di sini, di sadar ini. Itu makanya sering manusia sering ngantuk. Karena memang sedikit di sadar itu disimpan. Sebentarnya manusia sadar kan, selebihnya gila. Coba lah, sebentar sadar. Gitu. Karena sebentarnya kita sadar. Anak-anak sekolah minggu, kalau kalian mengajar sekolah minggu jangan lama-lama. Karena kesadaran mereka hanya 10 menit. Mampu. Gini. Kalau kalian lebih 10 menit langsung ribut itu. Iya. Kalau dewasa paling-paling 20 menit. Habis 20 menit langsung iya, 20 menit sadar. Selebihnya tak sadar kalian semua. Tak sadar. Lalu bagaimana supaya sadar? Ya harus ada di bawah sadar itu data. Ke sini harus dimasukkan data banyak. Ke sini. Masukkan data sebanyak-banyaknya. Itulah baca cepat. Nah, saya mau tes dulu kalian baca cepat apa tidak. Supaya nanti kalian bisa belajar bahasa cepat. Sudah pernah ke Manhattan kan? Manhattan ya. Kalian sudah hampir 4 tahun di sini kan? Mungkin kalau dihitung bolak-balik itu katakanlah kalian sudah ada 300 kali. Lebih ya? Lebih. Oke. Saya berimajinasi supaya kalian nanti bisa sadar ya. Andaikan sekarang kalian pergi ke Manhattan sekali. Berarti kan kalian sudah lihat itu jalan itu kan. Berhenti lampu merah itu, naik angkot lagi balik. Atau naik sepeda motor atau naik mobil lah, bolak-balik. Sudah balik kan? Sudah di kampus ini sekarang. Lalu saya tanya, berapa pom bensin yang kalian lihat? Dari sini ke Manhattan. Berapa ini Alfamaret? Indomaret? Gereja? Lampu merah?
Berapa toko? Nah itu. Nah ketika saya tanya kalian yang keluar bawah sadar ke sadar, bawah sadar ke sadar, persoalannya ialah di bawah sadarmu nggak ada. Karena ketika kalian ke Manhattan mungkin kalian hanya lihat handphone, tidak lihat kiri kanan, sehingga tidak masuk data ke bawah sadar. Jadi membaca cepat itu sama seperti melihat cepat. Makanya kalau kalian pergi kemana-mana jangan buka handphone. Kalau naik sepeda motor lihatlah. Itu masuk ke bawah sadar. Kalau naik angkot, kalau ada yang cantik rekam aja, cerit. Masuk ke bawah sadar. Itu cepat masukkan. Nanti kalau udah pergi dia. Kalau laki-laki kan melihat perempuan gitu. Kalau perempuan melihat laki-laki ganteng enggak gini dia. Tidak pernah begitu, enggak. Karena beda otak kita. Otak perempuan ini bisa melihat di sini dilihat, tapi dia bisa lihat di sini. Kalau laki-laki nggak bisa. Laki-laki hanya fokus. Makanya dia melihat cewek cantik ini. Kalau perempuan nggak lebar cara lihat mereka lebar. Makanya laki-laki kalau kalian pacaran hati-hati. Begini dia, tapi tahu dia semua. Kalau dia bilang, ini dia lihat itu. Kalau kita nggak bisa, laki-laki terbatas, hanya fokus ke depan, perempuan melebar. Makanya dia nggak pernah pergi ke mall gini-gini, enggak. Ini aja dia, tapi semua dulu lihat di sini. Nah itu, jadi kalau pergi kalian ke Brastagi, jangan main handphone, rekam semua, masukkan data ke bawah sadar. Lalu ketika saya tanya berapa villa dari sini ke Brastagi, jawab cepat. Karena apa? Itu sudah masuk ke bawah sadar. Lalu naikkan ke sadar, kalian tahu persoalan yang nggak ada masuk ke bawah sadar ini. Karena kalian tertidur mulai dari Medan sampai ke Brastagi. Udah tiba katanya baru bangun ya. Oh iya. Seperti itu dari kelas. Saya sudah ngajar, sudah katakan, mencatat pun nggak ada kan. Apa yang masuk ke bawah sadar? Nggak ada. Lalu nanti ketika ujian, nggak ada yang keluar dari bawah sadar ke sadar. Makanya itu karena nggak ada yang keluar dari bawah sadarnya ke sadar. Karena waktu belajar nggak dilihatnya dosen itu mengajar, nggak dia hafal. Kalau belajar saya hafal gaya dosen itu mengajar, sehingga ini nanti pada saat ujian keluar ini tak usah saya hafal, keluar. Kalau ditanya dosen saya coba uraikan usaha-usaha dalam gerakan ekumenisme, ini sudah saya keluarkan ini dari bawah sadar saya ke sadar, sehingga tidak perlu lagi goyang-goyang mata dan goyang-goyang mulut. Gak usah. Pas ujian langsung. Karena dia mengeluarkan dari bawah sadar. Cer gitu. Mau 10 lembar pun bisa. Gitu bisa. Makanya masukkanlah data ke bawah sadarmu dengan cepat. Gitu loh. Sering kita emang tidak pernah memasukkan dari bawah sadar. Bahkan waktu makan pun sering kita kan udah makan.
Gitu. Karena cara masukkan data kita ke perut kita, ke tubuh kita salah. Makanya ketika memasukkan data ke tubuh kita, ke pikiran kita harus konsentrasi. Makan itu pun jangan asal makan. Karena kalian sedang bertemu dengan Tuhan melalui makanan yang mencipta makanan itu. Jadi makan pun jangan main-main. Masukkanlah makanan ke tubuhmu dengan rasa syukur karena Allah di depanmu bersamamu berbicara. Nikmatilah makanan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di meja ini bersama kak saya, menolong saya, menguatkan tubuh saya supaya ketika saya makan nasi ini jadi IQ-ku pun meningkat, tidak ngantuk di kelas, tidak kurang oksigen ke otakku supaya jangan ngantuk. Itu. Jadi jangan ada handphone di atas meja kalau makan. Begitulah membaca cepat. Ngerti ya yang saya maksudnya? Karena nanti kalau saya putar musik ini, musik untuk membaca cepat ini, sambil baca cepat dengar musik, musiknya harus begitu konsentrasi. Memaksa kita nanti memasukkan data-data ke bawah sadar. Lalu bagaimana caranya? Nah, itu. Pertama-tama setiap baca buku, lihatlah belakangnya. Tapi baca dengan serius. Karena ini masukkan data. Tegar artinya kuku kuat, mekar, oke. Penulis. Baru buka. Hafal ini, foto ini, cepat. Gerakan ikuti masuk, udah masuk ke bawah sadar. Tak usah hafal. Hanya lihat, itu sudah masuk bawah sadar. Sama seperti tadi lewat melihat jalan itu, kita memoto, nggak masukkan data. Makanya dia cepat. Bacalah langsung kata pengantar, karena di sini intinya kata pengantar. Baru baca daftar isi. Tinjauan historis kehidupan bergereja. Bab 3 pendidikan dan pembinaan, gerakan ekumene, hubungan ke baru lihatlah bab 1. Bab 1 ini intinya kan, baca dia tuh. Udah. Yang lain-lain itu kalau kalian mau mendalami, baca. Ini sudah selesai. Sudah masuk ke data kalian. Lalu nanti kalau ada teman kalian mengatakan, aku lupa aku ada ekumene apa itu? Oh, gerakan ekumene Tegar yang ditulis dalam rangka buku peringatan 40 tahun. Warnanya ini. Kalian sudah keluar dari bawah sadar ke sadar. Atau menuju ke San Gereja Kristen de Jong, warnanya ini, langsung gini. Karena kalian sudah baca. Tapi kalau tidak pernah pegang buku ini, tidak pernah baca buku ini, gimana caranya keluar dari bawah sadar ke sadar? Gitu. Yang paling cepat membuat kita merekam ini namanya audio visual. Saya coba sebenarnya menulis ini bukan untuk saya, untuk kalian. Kalau saya udah tahu ini, udah ada materiku. Saya hanya coba membantu kalian supaya mengingat ini secara audiovisual. Karena audiovisual tahan di otak kiri lama. Kalau saya ngomong berjam-jam ini berbusa-busa pun, itu hanya tahan 20% di otak. Bubar kelas ini kalian lupa. Bahkan sebenarnya kalau kita punya LC bisa mengajar pakai ini, itu hampir 80% tinggal. Di sini kan, di audio visual kalian, di sebelah otak kiri ini. Karena otak kiri ini adalah seni, otak kanan ini logika. Makanya dikatakan umur panjang di tangan mana? Umur panjang. Tangan mana? Oh, belum baca Al-Quran juga. Umur panjang di tangan mana? Berarti yang kita pelihara apa? Otak apa? Seni. Kalau ingin panjang umurmu, milikilah hidup yang berseni. Seringlah rekreasi, tertawa, menghibur, jangan tegang. Wow, cepat mati. Tapi kalau mau kaya tangan berapa? Tangan apa?
ini otak. Kalau mau kaya asal otakmu. Siang dan malam. Kaya itu. Tapi cepat mati. Maka seimbangkanlah tangan kanan dan kiri. Nah, jadi baca buku ini sebentar ini. Sebentar baca buku ini. Kalau kalian baca buku paling enak di mana? Baca buku paling enak di mana? Kalau saya paling enak baca buku di kamar mandi. Kamar mandi. Makanya di kamar mandi saya buat rak buku. Daripada lebih baik kan 10 menit itu berapa lama? Habis simpan. Pergi. Besok lagi datang. Kamar mandi enak baca buku. Praktekkan nanti ya. Daripada menghayal yang tidak-tidak. Jangan bawa handphone ke kamar mandi. Nanti lah, karena kalian baca Facebook, baca kenapa gini-begini? Emosi. Lebih baik baca buku. Buat target. Setiap ke kamar mandi 30 kali baca tamat buku. 1. Kan tamat 1. Simpan. Sudah baca ini. Masukkan lagi 1 lagi. Berapa kali kamar mandi kan? Tamat. Masukkan lagi. So. Wah. Mungkin kalian hanya 1 semester ini bisa tamat 10 buku. Coba lah. Tapi jangan lama-lamakan di situ. Kalau sakit asiknya pun 1 jam di kamar mandi. Hei, ngapain kalian? Jangan gitu. Oke lah, itu udah ke sana ya. Oke, itu makin banyak nanti awalnya. Karena Stephen Bevan tadi ya, bacalah bukunya. Stephen Bevan sih dia, itu tokoh missiolog dari Katolik. Itu digunakan dalam rangka melihat bagaimana misiologi lokal yang kontekstual. Dia menawarkan itu. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi dalam perayaan 100 tahun konferensi misi pertama, pekabar Injil pertama di Edinburgh itu ialah yang pertama, gereja-gereja memiliki kesempatan merayakan dan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Jadi bersyukur. Selama 100 tahun baru ada konferensi kedua, kita bersyukur dan kita punya kesempatan merayakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pewartaan Injil harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Jadi pewartaan Injil itu harus disertai dengan pemahaman yang memadai tentang konteks yang kontemporer. Itulah tadi makanya lahir Stephen Bevan itu, membuat misi-misi yang kontekstual. Maka lahirlah gerakan-gerakan teologi kontekstual. Di Indonesia gerakan-gerakan teologi kontekstual itu kan dipelopori oleh UKDW misalnya. Ada Gary Singgi yang kalian bisa baca bukunya banyak itu ya. Itu dalam rangka teologi kontekstual. Atau teolog-teolog lain yang kontekstual. Siapa lagi misalnya Robert Borong gitu kan dari etikanya. Zakaria Ngelow misalnya. Kemudian Yowas Adi Prasetyo, ada Yewangu, Andreas Yewangu, ada Richard Siwau kan ini kan. Ini semua teolog-teolog yang kontekstual. Baru nanti nama-nama kalian kan. Nah itu dari 100 tahun perayaan itu lahirlah semangat bahwa pewartaan Injil itu harus diimbangi dengan kontekstualisasi atau konteks kontemporer dengan penekanan khusus makna evangelisasi dan relevansinya pada kekristenan zaman sekarang. Terkadang kan saya mendengar orang khotbah baik pertua, sintua atau pendeta, dia khotbah tapi tidak mengerti apa yang dia katakan.
Itu sering. Dia khotbah, tapi tidak dia mengerti apa yang dia bacakan dan khotbah. Coba kalian bayangkan kita mewartakan sesuatu yang belum pernah kita kesana. Kita mengatakan Yerusalem, Galilea, apalagi Emmaus, Jericho, padahal kita nggak pernah kesana. Gimana mau menyatakan kebenaran? Kalau kalian misalnya menceritakan Manhattan, kalian kan lugas karena sudah berkali-kali ke sana. Sudah pernah dari bawah Brastagi sampai ke bioskop yang di atas kan. Sudah pernah nongkrong di sana atau selfie-selfie di sana. Minimal minum es ke rumah makannya itu kan. Mau makan apa? Teh manis dingin satu kan. Habis pergi dia. Tapi dia orang keren kali kau nih makan di restoran katanya. Padahal hanya minum teh manis dingin. Tidak apa-apa, itu kenikmatan. Jadi jangan kalian anggap pergi ke hotel, ke restoran itu hanya makan, enggak. Teh manis dingin pun kita minum aja, tapi kita bergaya lah. Jadi, wah pernah dia makan di restoran katanya. Padahal hanya minum teh manis dingin ya. Kalau di warung kan 3.000, 4.000, di situ 15.000. Gak apa-apa lah, tapi sudah pernah duduk di situ kan, sambil merekam. Nah itu yang kontekstual. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dialog kunci dalam misi akan diprakarsai oleh pemimpin misi yang sudah berpengalaman. Jadi terjadilah dialog. Dengan adanya tadi 100 tahun konferensi kedua itu, maka digagaslah ada dialog. Maka lahirlah dialog interfaith. Adalah dialog antara Yahudi, Kristen, ada dialog Muslim, Kristen. Baru-baru ini GKPA sebagai tuan rumah dialog interfaith ya, Muslim, Yahudi. Muslim, Yahudi, Kristen. Datang orang Yahudi dari Palestina, dari Israel. Kemudian orang-orang Islam dari Afrika. Orang-orang Kristen dari Indonesia. Itu dialog. Dialog itu bukan berarti kita hendak membenarkan ajaran kita, bukan. Dialog itu hanya membicarakan di mana kita bisa bertemu, titik temunya. Mencari titik temu agama-agama kan. Berarti kita mencari common word. Common word itu ya kata kesepahaman. Nanti kalian bisa baca buku Harun itu kan, common word. Di situ kita bertemu. Itu yang ketiga, ada dialog. Lalu yang keempat ialah adanya pedoman atau petunjuk akan dikembangkan. Jadi ada buku pedoman petunjuk yang akan dikembangkan soal misi ini ya. Dan hasil dari publikasi, hasil dari studi yang dipublikasi. Jadi kalau ada orang melakukan misi di Myanmar misalnya, dipublikasi melalui sebuah lembaga publikasi resmi, sehingga itu nanti dibaca oleh orang lain. Itu menambah pengetahuan. Kalau misalnya UIM itu mengembangkan sebuah majalahnya dengan Mission Spark. Mission Spark itu nanti di situ akan kita baca misi-misi gereja-gereja baik di Afrika, baik di Asia dan di Jerman. Itu namanya dikembangkan buku pedoman misi dan hasil-hasil studi tentang misi yang dipublikasi melalui lembaga-lembaga publikasi yang resmi. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, ada jaringan-jaringan yang dikerahkan dan persekutuan supaya mengembangkan kolaborasi strategi dan sinergi yang lebih besar dari jejaring. Jadi selama ini misalnya saya hanya menginjili GKPA, tapi berjejaring dengan gereja-gereja lain, saya bisa menginjili gereja tempat-tempat lain. Misalnya ada sekarang Kairos, pernah dengan nama Kairos. Ini sekarang bisa menginjili ke Myanmar, Kamboja, Thailand, ke Singapura, ke Kazakhstan, apa namanya? Kazakhstan, Uzbekistan,
Kazakhstan ya. Nah, di situ lah pakatnya bekas-bekas penjahat Rusia lah. Itu muslim sana. Saya setiap dikirimi oleh dari Kazakhstan. Mohon doa Pak, kami sekarang sedang menginjil di Kazakhstan. Itu dari Kairos. Saya sedang di Myanmar, Pramono, Simatupang dia sekarang di Kamboja. Ada banyak-banyak. Kalau kalian nanti mau ke sana, boleh. Sebelum diterima di gerejanya kan. Kalau diterima berkesempatan kan. Sekarang banyak antrian kan. Tidak berkesempatan lagi diterima. Karena banyak antrian sarjana teologi tidak dipakai lagi di gereja. Maka dibuatlah SKPI kan. UKK supaya ada keahlian kan. Karena sekarang pendeta atau calon mahasiswa teologi yang tamat tidak punya keahlian sulit diterima saja. Walaupun dia IP 4,0, saya Pak 4,0, oke, nggak apa-apa. Tapi yang ditanya bukan soal IP-nya, tapi soft skill-nya. Kau pandai bawa sepeda motor? Enggak. Bawa mobil? Enggak. Ah udahlah, tahun depan lamar katanya. Karena dia mau ditempatkan ke desa-desa, nggak ada angkot di situ kan. Dia harus bawa sepeda motor. Naik sepeda bisa? Enggak. Aduh. Karena kalau pendeta ini diantar sentuh sekali, masih senang. 2 kali masih senang. Ketiga kali mulai. Keempat kali istrinya yang marah. Terus kau sama pendeta itu ya? Bahaya kan. Kalau terus dibonceng suaminya sentuh sama pendeta kan. Marah istrinya. Aku pun tak pernah kau bonceng kan. Lalap itu kau bonceng. Kau panggil lagi minggu depan. Ayo Pak, maaf lenang ya, maaf lah Bu ya. Aku ada tugas kan. Karena takut nanti dijewer istri ya. Jadi soft skill. Kalau belum pandai sekarang belajarlah. Setahun lagi masih ada. Setahun lagi. Soft skill sekarang. Harus kita punya soft skill. Karena sekarang yang dibutuhkan sekarang itu NA. Kalian tahu apa NA? Apa itu NA? Need for achievement. Need for achievement. Jadi seseorang itu supaya berguna kepada dirinya ditambahkannya sesuatu yang berguna. Buatlah dirimu berguna, berkualitas, punya kompetensi. Sehingga ketika kamu pergi kemana-mana, orang membutuhkan. Itu orang yang pandai. Need for achievement. NA. Jadi di zaman kalian sekarang, NA ini dibutuhkan. Nanti kalian coba search internet apa itu NA. Supaya kalian tahu nanti bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang pelayan yang unggul, kreatif, iman dan relevan. Kalau hanya duduk di kamar baca buku tapi tidak punya skill, tidak punya jejaring kolaborasi, ya kita namanya sarjana teologi yang standar, normatif, tidak punya keahlian. Jadi kita harus begitu. Kalau kita duduk di satu meja seperti ini, katakan sama dirimu, saya tidak cocok di sini. Saya harus ke sana. Tapi supaya ke sana, tambahkan sesuatu kepada dirimu supaya kamu cocok di sana. Dan orang lain mengatakan, Bapak sebenarnya nggak cocok di sini, harus di sana. Karena apa? Dia lihat kompetensi kita. Tidak cocok di sini, harus di sana. Itu namanya NA. Need for achievement. Tapi kalau dilihat dari kita, gaya kita berjalan, dari gaya kita berbicara pun, nggak cocok ini di sini, salah tempat kau katanya kan? Itu yang kelima. Yang keenam, berdasarkan analisis kritis atas situasi dunia, maka dibutuhkan visi baru dan misi baru. Dengan pertemuan yang 100 tahun konferensi yang pertama dan konferensi yang kedua, sudah butuh visi baru, misi baru. Itu yang keenam. Sehingga butuh visi baru dan misi baru. Itu membaharui etos misi yang akan dikembangkan di seluruh gereja-gereja di dunia. Dengan adanya visi baru itu akan terbaharuilah etos misi kita. Nah ini, dengan pertemuan yang kedua, maka DGD pun semakin berkembang. Misi yang pertama tadi 1910
konferensi misi kedua 2010 itu sangat berpengaruh pada gerakan okumene bagi DGD. Nah saat ini DGD, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, WGC itu sudah beranggota 340 gereja dari lebih 100 negara. Dulu kan waktu pertama DGD 23 Agustus 1948 hanya 147 gereja, 44 negara. Sekarang sudah 340 gereja dari 100 negara lebih. Ini coba kita bayangkan kalau sudah ada 340 gereja dari 100 negara. Coba kita bayangkan waktu bertemu di Karlsruhe, Jerman kemarin. Sudah berapa luas tempat yang dibutuhkan untuk pertemuan itu, sidang raya itu. Makanya sejak berdiri 23 Agustus 1948, Dewan Gereja Sedunia atau DGD itu sudah bersidang selama 11 kali sidang raya. Terakhir yang kemarin yang di Karlsruhe. Sidang raya pertama itu dilaksanakan di Amsterdam 1948. Itu sidang raya pertama di Amsterdam. Yang pertama di Amsterdam 1948 dengan tema kekacauan manusia dan rancangan Allah. Kekacauan manusia dan rancangan Allah. Yang kedua di Evanston. Illinois, USA. Ini tahun 1954. Ini temanya Kristus pengharapan dunia. Kristus pengharapan dunia. Lalu yang ketiga di New Delhi, India. Ini pada tahun 1961. New Delhi, India. Temanya Kristus terang dunia. Kristus terang dunia. Lalu yang keempat di Uppsala, Swedia. Ini tahun 1968 dengan tema lihatlah aku jadikan semuanya baru. Lihatlah aku jadikan semuanya baru. Yang kelima di Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya, tahun 1975. Temanya Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Lalu yang keenam di Vancouver, Kanada. Tahun 1981. Temanya itu ialah Yesus Kristus terang dunia. Dan yang ketujuh di Canberra, Australia. Ini 1991 dengan tema datanglah ya Roh Kudus, perbaharuilah seluruh ciptaan. Datanglah ya Roh Kudus, perbaharuilah ciptaan. Yang ke-8 di Harare, Zimbabwe. Ini 2000
1999. Temanya berbaliklah kepada Allah, bersukacitalah di dalam pengharapan. Berbalik kepada Allah, bersukacitalah dalam pengharapan. Lalu kesembilan di Porto Alegre, Brasil. Ini 2006 dengan tema Ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Yang ke-10 ini pertama kali di Asia, di Busan, Korsel 2013 di Busan, Korea Selatan. Temanya Ya Allah kehidupan, pimpinlah kami. Ya Allah kehidupan, pimpinlah kami kepada keadilan dan perdamaian. Dan yang ke-11 terakhir sekarang di Karlsruhe, Jerman 2022. Karlsruhe, Jerman. Temanya kasih Kristus menggerakkan dunia. Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Lalu sepanjang sejarah dari dibentuknya Dewan Gereja Sedunia, Sekjen LWF yang telah terpilih ada 9 orang. Yang pertama ini Bissell Holt. Bissell Holt itu 1948 sampai 66. Lalu yang kedua adalah Eugene Carson. Blake. Ini tahun 66 sampai 72. Kemudian Philip A. Peter. Philip A. Peter. Ini tahun 73, 84, 72, 84. Lalu ada Emilio Castro. lima sampai 92. Lalu ada Konrad Reiser. Dari 3 sampai 2003. Kemudian Samuel Kobe. Empat 2004 sampai 2009. Baru ada Olaf Fight C 10 ke 20. Olaf Fight C 20. Ada Yohanes Sauka 20 sampai 22. Lalu yang terbaru yang terpilih sekarang ialah Profesor Dr. Jerry Miller. Sampai
sampai 2030. Nah, kalian lihat di sini ada durasi pendek. Itu karena Yohan Sauka terpilih menjadi uskup di Norwegia, sehingga diganti oleh Profesor Dr. Yohan Sauka sampai pada periode 2002. Lalu terpilih kemarin Julai sampai 2030. Memang berbeda-beda tahunnya, tapi sekarang sudah diputuskan satu periode itu 8 tahun. Nah, inilah berita tentang gerakan Okumene kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Minggu depan kita akan membahas gerakan Okumene nasional ya di Indonesia, PGI. Bagaimana sejarahnya. Lalu setelah itu nanti baru kita masuk pada laporan baca dari sini. Ada kira-kira pertanyaan? Cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita akan akhiri sampai di sini. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Kita berpindah dari tempat ini, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepada Bapa, karena Engkau masih senantiasa memelihara kami hingga akhir kemudian ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Kristen kami telah mengajari kami, kami memberikan dia kesehatan, panjang umur dan sukacita ya Bapa. Dan juga kepada kami mahasiswa, Engkau tetap memberkati kami di segala aktivitas kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dan juga Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, Engkau memberkati kami supaya kami sampai dengan selamat ke tujuan kami masing-masing. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih ya. Oke.